Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ustaz. Ustaz sekarang mau tanya dulu, apa kabar ya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat belajarnya hari ini? Masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita memulai pembelajaran dengan berdoa, ya. Kira-kira nih kemarin kan dipimpin oleh Mbak Adel dalam berdoa. Nah, sekarang di minggu kedua ini kira-kira siapa yang memimpin berdoa? Nah, ayo Mbak Alka sekarang yang memimpin berdoa, silakan dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Mbak Alka sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya karena sudah berdoa, Ustaz cek dulu kehadirannya dari siswa kelas 2 ini. Nah, dari 14 anak ada berapa yang tidak hadir? Ada 2. Ya, absen berapa saja? Absen 3 sama absen 6. Oke, baik ya, berarti yang lain sudah hadir, alhamdulillah. Kalau ada teman kita yang sekiranya karena sakit, maka semoga Ananda bisa segera sehat kembali dan bisa beraktivitas dengan kita kembali. Baik, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini tentu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada minggu kali ini yang pertama, siswa dapat menentukan nilai 4 angka dalam bilangan 2 dan 3 angka secara benar. Jadi kayak kemarin, mana yang ratusan, mana yang puluhan, mana yang satuan. Nah, kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menyusun dan membandingkan bilangan berdasarkan nilai tempat. Nah, misalkan ada angka 3 di tengah, berarti itu puluhan. Kalau 3-nya Ustaz pindah ke depan menjadi ratusan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hasil pekerjaannya dengan menggunakan media konkret dan simbol angka. Kemarin kan sudah Ustaz kasih tuh beberapa media pembelajaran ya, ada yang namanya papan nilai tempat, ada yang namanya basis 10, blok basis 10, ada yang namanya kartu angka. Karena kita sudah menggunakan itu, nanti kita explore lagi ya. Kemudian yang terakhir, siswa dapat bekerja sama secara aktif dan percaya diri dalam kelompok belajar. Jadi nanti kita di sini belajarnya juga sistemnya selain individu juga ada yang kelompok. Oke. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita evaluasi sedikit ya. Kita kembali ke
minggu kemarin. Nah, minggu kemarin itu pada saat kerja kelompok yang presentasi kalian ya, Ustaz masih lihat ada beberapa yang bingung, terutama pas menggunakan kartu angka. Padahal itu gampang ya, tinggal ditunjukkan. Misalkan ada angka 123, berarti ratusannya angkat angka berapa? 123. Kira-kira kartu angkanya, nah seperti ini, kita angka berapa? 1, 2, 3 itu 123. Maka ratusannya adalah angka 1, pinter. Maka 2 berposisi sebagai apa? Nilai tempatnya puluhan. 3 ini nilai tempatnya berapa berarti? 1. Itu tinggal diangkat. Jadi tidak perlu bingung. Nah, selanjutnya Ustaz juga di sini ya akan memberikan pemantik sebelum kita belajar ya. Kita pemantik. Ustaz di sini punya 3 buah jajan yang berbeda. Ada harganya di sini. 3 buah jajan. Nah, jajan yang pertama ini namanya jajan, kalau mereknya ya di sini ada Ulala, yang warna hijau ini ya, hijau muda ini. RP 321. Maka dibaca berapa ini? 321. Nah, berarti harganya 321. Kalau yang kuning ini, kuning ada merahnya ini jajannya harganya RP 123, maka dibaca 123. Nah, berarti jajan ini harganya 123. Nah, kalau yang hijau tua ini RP 132, berarti dibaca 132. Ada 3 jajan berbeda, teman-teman. Ada jajan berbeda. Nah, di sini bisa bandingkan 2 sebagai pemantik nih ya. Di sini fokus angka 3. Angka 3. Yang jajan warna kuning merah ini 3-nya ada di belakang. Ya. Yang hijau 3-nya ada di tengah. Kira-kira ini bacanya sama kan enggak? Tidak, pintar sekali. Tidak. Kenapa kok tidak? Karena beda tempat. Nilai tempatnya beda. Ya kan? Nilai tempatnya beda. Nah, kalau yang hijau 3 ini nilai tempatnya ada di apa? Puluhan, pintar. Kalau yang kuning merah ini 3-nya ada di satuan. Nilai tempatnya ada di satuan. Berarti teman-teman semuanya ya, bacanya karena beda karena apa tadi? Karena posisi nilai tempatnya berbeda. Nah, satu lagi, antara 3 di hijau dan kuning, kenapa bisa bacanya beda? Karena apa tadi? Karena nilai tempatnya berbeda. Itu dia, tepuk tangan dulu. Baik, teman-teman semuanya, kita akan memulai pembelajarannya ya. Kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran ya. Masih semangat? Masih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk tangan. Nah, karena sudah semangat, sekarang Ustadz punya jajan lagi ya, tapi bukan untuk dimakan, tapi untuk kita melihat harga setiap jajan. Tadi kan sudah Ustadz pancing dari pemantik tadi. Nah, sekarang Ustadz waktunya kalian belajar di sini. Di sini ada jajan yang ada yang bisa baca berapa ini harganya? Yo, berapa? 142. Ya, tepuk tangan, betul. 142. Nah, warna hijau tadi Mbak Naura di sana yang angkat tangan. Berapa ini harganya? 421. Betul, tepuk tangan lagi. Nah,
Yang terakhir, jajan terakhir ini ya, ini jajan kesukaan Ustaz ini karena enak biasanya. Nah ini berapa harganya? Siapa yang tahu? Ya. 214, betul juga, tepuk tangan juga ya. Nah, tapi di sini bukan kita tebak-tebak harga ya. Nah, di sini kita akan menentukan nilai tempat bilangannya. Nah, di sini kita main yang hijau dan kuning ya. Ini tadi kamu sudah bisa membacanya, harganya yang tangan kanan Ustaz ini 214. Kalau yang di tangan kiri Ustaz ini warna kuning, harganya 142. Nah, sekarang kita lihat angka 1. Ya, yang hijau ada angka 1, betul? Ada. Yang kuning ada juga? Ada. Yang hijau angka 1 berada nilai tempatnya ada di mana? Puluhan. Oke. Yang kuning angka 1 berada di ratusan. Nilai tempatnya sama enggak? Beda. Oke, bedanya di mana tadi? Yang hijau ada 1, angka 1 ada di nilai tempat puluhan. Yang di tangan kiri Ustaz, nilai angka 1 ini ada di nilai tempat ratusan. Apa maknanya berarti? Kenapa kok berbeda? Kalau berbeda kenapa? Ya. Karena nilai tempatnya berbeda. Betul sekali. Bagus, tepuk tangan. Tadi kamu bacanya juga berbeda. Kalau ini jadi 214, di sini satunya jadi 100, di sini jadi puluhan, ini jadi ratusan. Betul tadi kata Mbak Adil itu bahwa karena kok beda ya, bacanya aja kok beda. Karena nilai tempatnya berbeda. Nah, sekarang kita pancing lagi. Oke, di sini mau kasih angka 1 nih. Nah, sekarang angka 1 ada di mana? Satuan. Di sini ada di ratusan. Bacanya bisa sama apa enggak? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena betul, karena nilai tempatnya berbeda. Bagus, sudah untuk kelas ini sudah bagus ya. Sekarang Ustaz akan membentuk 3 kelompok. Nah, karena sudah bagus ya, sudah tahu mana nilai tempatnya dari setiap angka yang ada di label harga tadi ya. Terus kamu bisa membaca kalau ada di satuan seperti apa, ada di nilai tempat puluhan seperti apa, di nilai ratusan seperti apa. Selanjutnya Ustaz akan membentuk 3 kelompok sesuai minat belajar kalian masing-masing. Siap belajar secara kelompok? Siap. Baik, ya di sini sudah ada 3 kelompok. Nah, sesuai dengan minat belajarnya masing-masing kan. Nah, Ustaz tanya ini kelompok apa di sini? Kelompok verbal. Oke, yang ini kelompok kinestetik. Yang sebelah kelompok visual. Oke. Sudah ada 3 kelompok sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Ustaz juga akan kasih lembar kerja peserta didiknya ya. Ini untuk kelompok yang verbal, ini yang visual, ini untuk kelompok kinestetik ya. Oke, sebelumnya Ustaz jelaskan dulu ya. Ustaz jelaskan dulu. Untuk yang verbal ya, untuk verbal maka silakan di LKPD-nya dikerjakan bersama-sama. Lalu nanti jelaskan hasilnya secara lisan di depan kelas. Nah, presentasi seperti biasa ya. Nah, untuk yang di sini yang kelompok kinestetik ya, ini menggunakan blok basis 10. Kenapa? Untuk apa? Untuk membentuk dan membandingkan bilangan. Sesuai dengan nanti di LKPD-nya seperti apa ya. Nah, kemudian untuk yang kelompok visual, benar ya, kelompok visual di sana ya. Oke, menggambar tabel nilai tepat dan menandai angka tertinggi.
Nanti di LKPD-nya kamu diikuti aja secara sama. Nanti kamu gambar hasilnya berapa angkanya dan nanti tandai angka yang paling tinggi itu yang mana. Oke? Sudah siap semuanya? Sudah. Untuk semangat. Oke, selamat berdiskusi kelompok. Nah, ini di sini kan visual ya. Nah, coba dikerjakan dulu, nanti kamu paparkan di depan ya. Dipaparkan. Kamu mau pakai kartu apa juga boleh. Terserah kalian aja. Jadi KPD-nya berapa, kamu cara presentasinya nanti silakan. Mau pakai kartu angka boleh. Oke. Kalau ada yang nggak paham, nanti tanya ke Ustaz ya. Ini sudah di sini sudah menggunakan blok basis 10 ya. Nah, silakan ini kamu tempel sesuai dengan LKPD-nya ya. Nah, kalau nanti ada yang bingung, nanti tanyakan lagi ke Ustaz ya. Bisa menggunakan blok basis 10? Bisa. Bagus. Good. Nah, untuk di sini, oke, ini sudah bagus, sudah ditulis. Nah, tinggal kamu nanti dari angka ini yang paling tinggi yang mana kamu tandai. Kamu boleh lingkari, kamu boleh garis bawahi ya. Oke, bisa seperti itu. Jadi kalau ada yang bingung bisa ditanyakan kembali ya. Bagus semuanya, selamat bekerja. Oke, apakah sudah setiap kelompok sudah menyelesaikan pekerjaannya? Sudah. Alhamdulillah. Masih semangat tidak? Masih. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Nah, kira-kira nih siapa yang mau tampil duluan? Mana? Ya, mana ini? Oh, ini juga mau tampil. Kelompok ini juga mau tampil. Yang ini juga mau tampil. Oke, kalau seperti itu kita panggil duluan kelompok visual. Tepuk tangan. Silakan untuk mempresentasikan dari kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menyampaikan tugas kelompok kita. 4 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, 1 sebagai satuan. Dibaca 421. Saya ingin menanya, kenapa angka 4 kok ditandai? Karena nilainya tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Baik, kita lanjut sekarang ya. Kita lanjut ke kelompok verbal. Silakan kelompok verbal untuk presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok verbal akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di LKPD kami mendapatkan angka 241. Angka 2 ada di nilai ratusan, angka 4 ada di nilai puluhan, dan angka 1 ada di nilai satuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok 2.
ya, yang kedua ini ya, verbal. Sudah bisa menyampaikan secara lisan. Tepuk tangan untuk kelompok verbal. Nah, kelompok ketiga berarti ya, kelompok terakhir ini adalah kelompok kinestetik. Silakan untuk kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kinestetik. Di sini kita menggunakan media blok basis 10. Di sini di ratusan ada angka 2, di puluhan ada angka 1, dan di ratusan ada angka 4. Di sini angkanya berbeda ya teman-teman. Angka ratusan lebih tinggi daripada puluhan, dan angka puluhan lebih tinggi dari satuan. Kalau dibaca menjadi 214. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok kinestetik ya. Bagus sekali penggunaannya. Oke, silakan duduk kembali ke tempat teman-teman semuanya. Baik, anak-anak semuanya sangat hebat. 3 kelompok sudah bisa presentasi dengan baik. Tepuk tangan lagi. Ya. Bagus, dari setiap kelompok bisa menyampaikan diskusinya dengan baik. Nah, dari tadi kita belajar ini, kira-kira kesimpulannya apa ya? Apa kira-kira? Nilai akan berubah jika posisinya berubah. Oke, bagus sekali. Nilai angka akan berubah jika posisinya berubah. Kayak tadi contoh pertama, 1 ada di puluhan juga berubah nilainya, ya kan? 1 ada di satuan juga berubah. Tadi kita usah lihat di kelompok kinestetik itu bahwa ratusan itu lebih tinggi daripada puluhan lebih tinggi daripada satuan gitu. Maka kalau meskipun angkanya sama, ya angkanya sama-sama angka 1 nih, tapi 1 ada di ratusan dengan 1 ada di puluhan, maka tentu lebih tinggi nilainya yang ada di ratusan. Bagus sekali, itu seperti itu. Angka berapapun, angkanya sama kok, tapi kita lihat lagi posisi nilai tempatnya ada di mana dia? Di ratusan kah, puluhan kah, apa di satuan gitu. Maka semakin kita bisa mengetahui nilai tempatnya, maka kamu nanti akan tahu mana nih nilai tertinggi walaupun angkanya sama. Meskipun kita ketemu misalkan ada angka sama 444, bacanya gimana itu? 444. 4 yang di depan dengan 4 yang di belakang, mana yang lebih tinggi? Kenapa dia lebih tinggi? Karena nilai tempatnya ada di ratusan. Sedangkan yang belakang nilai tempatnya ada di satuan. Good semuanya, bagus, tepuk tangan. Selanjutnya ya, silakan di situ di masing-masing LKPD tadi di belakangnya itu paling belakang ada lembar refleksi namanya. Silakan kamu isi. Hanya 2 yang diisi. Hal yang sudah dikuasai itu apa? Apa yang sudah kamu kuasai dari pelajaran kita? Kemudian apa yang perlu dilatih? Tinggal kamu isi aja sejujur-jujurnya ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan diisi dulu. Sudah selesai mengisi lembar refleksinya? Sudah. Baik ya, kalau sudah sekarang ya kita akan merencanakan pembelajaran berikutnya ya. Kemudian selain itu saya berikan penguatan, saya ingatkan lagi ya.
bahwa tadi sudah kita belajar ada nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, nilai tempat satuan. Yang nilai tempat ini juga berbeda secara nilainya. Tadi sudah Ustaz kasih contoh juga menggunakan jajan. Misalkan ini dia 214, harga jajan ini harganya 214. Ratusannya ada di angka 2, puluhannya ada di angka 1, satuannya ada di angka 4. Walaupun 4 di sini dia secara angka dia tinggi, tapi secara nilai tempatnya dia ada di satuan. Maka tetap secara nilai tempatnya tingginya yang paling tinggi adalah di angka 2. Gitu. Karena dia berbunyi 200 itu 14. Gitu ya. Sebagai pemaksudnya. Rencana berikutnya kita nanti kita akan kembangkan kembali, ya, tentu sesuai dengan minat belajarnya teman-teman semuanya. Kita sekarang masih belajar di angka ratusan, puluhan, satuan. Kalau kita nanti akan dapat materi misalkan ada angka setelah ratusan kira-kira apa? Ribuan. Maka nanti ada 4, tambah 4 nilai tempatnya. Kita akan mulai belajar. Kalau kalian sudah bisa semuanya dari 3 ini, ratusan, puluhan, dan satuan, kita bisa juga belajar ke ribuan. Ya, itu saja untuk pelajaran hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Bagus sekali kalau sudah paham semuanya. Good. Untuk semuanya belajarnya sudah bagus, luar biasa kalian. Ya, belajarnya sudah sangat antusias juga. Itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ustaz tutup kalau tidak ada pertanyaan. Sampai jumpa minggu depan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.